Halo, selamat datang kembali di Dayan Arung Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas BMW i4. Jadi ini adalah salah satu line up sedan listrik dari BMW. Mobil ini hanya dijual dalam satu tipe dengan harga 1.841.000.000 rupiah. Sudah harga on the road. Tipe chassis yang digunakan tentunya monocoque. Oke, kita mulai dari tampilan depan. Tampilan depan secara keseluruhan seperti ini. Logo BMW ada di depan grill. Untuk grill menggunakan basa desain kidney grill. Kalau di sini grillnya sampai bawah. Tentunya tertutup karena ini adalah mobil listrik. Serta terdapat emblem I. Untuk radiator grill, warna dasar piano black dan terdapat list silver dengan model putus-putus. Di sini terdapat radar untuk adaptive cruise control. Pada grill terdapat 2 titik sensor parkir. Untuk grill dikelilingi oleh list silver dan list biru. Ini kamera depan. Pengait towing ada di sebelah kanan. Di sini listnya hitam doff. Untuk sensor parkir selain pada grill juga terdapat pada bumper sebanyak 4 titik. Jadi totalnya ada 6 titik. Di sini terdapat lubang aliran udara. Untuk detail perlampuan bagian depan adalah sebagai berikut. Lampu utama menggunakan proyektor laser light. Kedua proyektor ini adalah by beam. Jadi lampu dekat dan lampu jauh dalam satu proyektor. Di sini terdapat cornering light, DRL dan lampu senja LED. Untuk lampu sein, DRL sisi luar yang bergantian LED, tapi tentunya belum sequential. Wiper depan menggunakan model frameless dengan washer pada masing-masing bilah wiper. Untuk kaca depan, kiri kanan terdapat list hitam doff, dan untuk list karet diletakkan di bagian dalam. Di sini terdapat kamera untuk fitur ADAS serta rain sensor. Pada atap terdapat sunroof. Antena menggunakan model sirip hiu dan sewarna bodi. Tampilan samping secara keseluruhan seperti ini. Pada fender depan terdapat list berwarna biru yang desainnya menyambung sampai bagian bawah pintu baris kedua. Di bagian bawah terdapat list hitam doff. Pelek yang digunakan berukuran 19 inci. Motifnya 5 palang, grey glossy dan polish metal. 5 baut dibalut dengan ban Hankook dengan ukuran 245/40 ring 19. Rem depan menggunakan cakram ventilasi. Suspensi depan menggunakan MacPherson strut. Sedangkan untuk rem belakang juga menggunakan cakram ventilasi. Spion sewarna bodi lengkap dengan lampu sein yang sudah LED.
Di bawah spion piano black, ada kamera samping. Tentunya sudah dilengkapi dengan defogger serta blind spot monitoring. Ring di spion piano black. Untuk spionnya sendiri diletakkan di pilar A. Semua pilar berwarna piano black. Terdapat kaca pada pilar C. Untuk list di jendela, metal. Handle pintu menggunakan model cepol, seperti halnya BMW kekinian maupun Mini Cooper kekinian. Suara bodi dengan akses marki model sentuh. Charging port ada di sebelah kanan, menggunakan model CCS2. Ada AC charging dan DC charging. Modelnya sama seperti Mini karena Mini adalah BMW Group. Untuk tampilan belakang secara keseluruhan seperti ini. Pada kaca belakang terdapat rear defogger serta high mount stop lamp. Pada pintu bagasi terdapat logo BMW dengan ring biru, ada emblem i4. Di sebelah kanan ada eDrive 35. Untuk detail perlampuan bagian belakang adalah sebagai berikut. Lampu malam LED bar. Lampu rem LED dari sini. Lampu sein LED tapi belum sequential. Fog lamp belakang LED hanya di sisi kanan. Lampu mundur tentunya LED. Di sebelah kiri hanya lampu mundur. Lampu plat nomor LED. Ini tombol untuk membuka pintu bagasi. Pada bagian belakang terdapat 6 titik sensor parkir. Pengait towing bagian belakang ada di sebelah kanan. Untuk lubang aliran udara di sini dummy. Di bagian bawah berwarna hitam doff serta terdapat 2 buah reflektor. Pada diffuser terdapat list biru. Suspensi belakang menggunakan independen. Sekarang saya akan membahas bagian kap depan. BMW i4 eDrive 35 menggunakan motor listrik dengan tenaga 340 horsepower dan torsi 430 Nm. Motor listrik ini dikombinasikan dengan transmisi berjenis single speed reduction gear dan menggerakkan 2 roda belakang. Akselerasi 0-100 tuntas dalam waktu 5,6 detik dan kecepatan maksimalnya 190 km per jam. Motor listrik ini ditenagai oleh baterai berjenis lithium ion dengan kapasitas 81,1 kWh. Dan dalam kondisi penuh bisa menempuh jarak sejauh 580 km. Untuk detail ruang di balik kap depan adalah sebagai berikut. Ini cover. Di sini ada beberapa komponen. Di sini untuk memasang kabel jumper aki, ada kutub positif. Kemudian di sini ada penempatan air wiper. Penempatan aki ada di sini. Selebihnya tertutup oleh cover. Untuk kap depan sudah dicat, sudah
dan sudah hidrolik. Oke, sekarang saya akan membahas bagian door trim. Layout door trim sisi pengemudi seperti ini, dengan detail bahan sebagai berikut. Di sini soft touch. Ini untuk buka kunci pintu sisi pengemudi. Di sini ada list silver, ini central lock, handle pintu, terdapat ambient light. Di sini bahan lapis kulit. Armrest lapis kulit. Di sini memory seat. Power window tentunya auto di keempat sisi. Ini kunci jendela, pengaturan spion, sudah elektrik termasuk pelipatannya. Di sini bahan soft touch. Pada door pocket terdapat tempat penyimpanan terbuka serta cup holder. Ini untuk membuka pintu bagasi. Untuk speaker baris pertama menggunakan 3-way. Ini bass, ini trench, tweeter dengan merek Harman Kardon. Terdapat scuff plate dengan emboss BMW i. Untuk karpet, bahannya Blue Drew. Ini untuk membuka kap depan. Dua pedal gas menggunakan model menempel di lantai. Terdapat footrest. Terdapat lampu. Di sini terdapat satu slot dummy. Ini untuk mengatur perlampuan bagian depan. Ini fog lamp belakang. Di sini ada cornering light. Ini pengatur ketinggian sorotan lampu. Di sini ada kisi AC sisi pengemudi. Juga terdapat ambient light. Untuk jok sisi pengemudi bentuknya seperti ini. Bahan lapis kulit, ada motif perforated. Sandaran kepala menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Di sini terdapat support untuk paha. Jok sisi pengemudi memiliki pengaturan elektrik. Arah serta manual 2 arah. Jadi kalau di total 8 arah. Di sini untuk penempatan apar. Seatbelt sisi pengemudi menggunakan model fix. Untuk jumlah airbag ada 8 yang terdiri dari 2 airbag pilar, 2 airbag jok, 2 airbag kepala, serta 2 airbag depan yaitu pengemudi dan penumpang. Tidak terdapat switch untuk menonaktifkan airbag penumpang depan. Dan ini adalah layout desain dashboard dari BMW i4 secara keseluruhan. Sekarang saya akan membahas bagian setir. Untuk setir menggunakan model 3 palang, sudah dilapis kulit. Ketiga palang finishing dasar hitam doff. Untuk palang bawah ada di silver.
Untuk logo di setir ada ring biru. Untuk detail tombol di setir adalah sebagai berikut. Ini untuk adaptive cruise control serta limiter. Di sebelah kanan ada tombol pengatur audio. Ini tombol mengatur instrumen cluster, telepon, serta mikrofon. Di sebelah kanan ada tuas wiper yang tentunya sudah auto. Di sebelah kiri ada tuas lampu sein. Ini untuk pengatur MID serta terdapat tombol untuk auto high beam, pengaturan setir, manual, tilt, dan teleskopik. Sekarang saya akan membahas bagian instrumen cluster. Instrumen cluster menggunakan full digital dengan layar TFT 12,3 inci. Untuk desain tentunya terintegrasi dengan head unit. Baterai tegangan tinggi khusus menyuplai energi untuk motor listrik dan berbagai fungsi kinematik. Tampilan instrumen cluster seperti ini. Sebenarnya untuk desainnya bisa diubah-ubah. Berakselerasi atau saat dalam kecepatan tinggi, motor listrik dengan torsi yang tinggi akan menjaga karakteristik berkendara yang dinamis. Di sini terdapat speedometer format analog, format digital. Di sebelah kanan ada power meter. Di bawah terdapat indikator sisa baterai, jam digital, informasi batas kecepatan, mode berkendara, ada outside temperatur, serta jarak tempuh dengan sisa baterai. Di sebelah kanan sebenarnya bisa menampilkan media yang sedang diputar. Nah, ini pilihan desain instrumen clusternya. Dengan demikian, baterai tegangan tinggi akan diisi kembali sebagian dengan daya untuk memperpanjang jarak tempuh. Di sebelah kanan untuk pengaturan HUD. Tentunya sudah individual door warning. Sekarang saya akan membahas head unitnya. Untuk head unit menggunakan layar sentuh dengan ukuran 14,9 inci. Modelnya terintegrasi dengan instrumen cluster. Untuk home screen tampilannya seperti ini. Kalau kita scroll dari kiri ada navigasi, live vehicle, ada media serta cuaca. Kalau kita scroll dari atas, di sini ada akses ke beberapa fungsi, termasuk shortcut. Tentunya sudah bisa Android Auto. Di sini ada akses ke pengaturan berkendara. Ada media yang sedang diputar serta jam digital. Pada bagian bawah ada suhu AC. Di sini ada media, navigasi, ini pengaturan AC, home screen, aplikasi, serta telepon. Untuk aplikasi, ini semuanya. Ini untuk infotainment. Jadi sebenarnya lebih ke arah disortir kategorinya. Di sini untuk pengaturan kendaraan, ada personal assistant,
Ini digital key. Di sini pengaturan AC. Ini untuk info terkini terkait kendaraan. Lampu interior termasuk ambient light. Lampu bagian luar. Di sini untuk pengaturan lampu sen sekali sentuh. Ini untuk pengaturan follow me home. Pengaturan berkendara. Jadi modelnya hampir sama dengan Mini Cooper, karena Mini adalah BMW Group. Di sini ada pengaturan sistem. Tentunya sudah 24 jam. Ini pilihan bahasanya. Pengaturan suara. Ini satuannya tentunya bisa dibuat jadi Imperial. Di sini untuk pengaturan equalizer. Di sini bisa valet mode atau showroom mode. Ini ada pengaturan pengisian daya, perangkat seluler, alias koneksi ke HP, buku manual. Di sini pengaturan pintu dan jendela. Di sini ada info status kendaraan. Sekarang saya akan membahas AC-nya. Untuk AC menggunakan triple zone auto climate control. Suhu paling dingin 16 derajat dan paling panas 28 derajat. Kecepatan kipas ada 5 level. Ini untuk pengatur arah semburan AC. Jadi masing-masing sisi bisa atur sendiri arah semburan AC-nya. Tidak hanya suhunya. Kemudian di sini untuk front defogger. Ini untuk ventilasi. Kompresor AC, auto climate control kalau sedang aktif. Tampilannya jadi seperti ini. Ini untuk pengatur arah semburan AC, ini untuk memaksimalkan dinginnya AC, ini untuk menyamakan suhu AC. Yang ini untuk mematikan AC. Kemudian di sini ada pengaturan individual. Bisa untuk suhu tubuh bagian atas. Di sini untuk baris kedua. Dan bisa dikunci. Jadi ini sebagai child lock-nya. Di sini ada pengatur suhu tambahan. Sekarang saya akan membahas bagian dashboard. Untuk dashboard menggunakan bahan soft touch dengan real stitching. Terdapat head-up display. Tampilannya seperti ini. Ini center speaker
Di sini ada kisi AC untuk front defogger. Kisi AC penumpang depan, di bawah terdapat ambient light. Di sini ada list silver. Untuk laci sudah soft opening dengan lampu LED di dalam. Dilapis bahan sejenis sweat. Di bawah laci terdapat lampu. Ini kisi AC tengah. Menutupnya dengan menggeser knob yang ada di tengah ke bawah. Dan ada finishing piano black. Pada bagian bawah terdapat tombol untuk volume serta tombol mengaktifkan atau menonaktifkan audio. Ini SIG track. Ini tombolnya fisik. Hazard. Ketika menyala, tombolnya kedap-kedip. Ini untuk front defogger, rear defogger. Kemudian di sini ada 2 bokap holder, wireless charging, 12 volt power outlet serta 1 buah USB slot. Dan terdapat ambient light di dalamnya. Di sini ada BMW iDrive untuk pengaturan head unit. Di sini tombolnya fisik. Kemudian di sini shifternya yang tentunya elektrik. Ini untuk vehicle stability control. Ini untuk kamera. Ini sensor parkir, tombol start stop, mode berkendara, electric parking brake tentunya sudah auto hold. Di sini finishing silver. Untuk console box, ini bahannya soft touch. Dalamnya seperti ini, dilapis bahan sejenis karet. Ada lampunya. Di sini terdapat USB slot Type C. Jok penumpang depan bentuknya seperti ini. Bahannya lapis kulit, ada motif perforated. Sandaran kepala menggunakan model yang bisa disesuaikan ketinggian. Ini untuk support paha. Dioperasikannya secara manual. Pengaturan jok penumpang depan. Elektrik 6 arah. Seatbelt penumpang depan menggunakan model fix. Layout door trim penumpang depan seperti ini. Sekarang saya akan membahas bagian atas. Pilar A berwarna hitam dilapis fabric. Untuk pilar B juga berwarna hitam dilapis bahan fabric. Demikian juga dengan pilar C. Untuk plafon, bahannya fabric dengan warna hitam. Sisi pengemudi tidak mendapatkan hand grip. Begitu juga dengan sisi penumpang depan. Terdapat mikrofon, sun visor sisi pengemudi, terdapat card holder, vanity mirror, serta lampu LED. Begitu juga dengan sun visor penumpang depan. Ada card holder, vanity mirror, serta lampu LED. Ini tray untuk sunroof. Di sini terdapat lampu baca yang tentunya sudah LED. Ini untuk menyelamatkan semua sisi. Ini untuk menyelamatkan masing-masing sisi. Ini switch untuk membuka tutup sunroof maupun tray-nya. Spion tengah frameless auto dimming. Ini untuk fitur ADAS. Oke, sekarang saya akan membahas baris keduanya.
Layout door trim baris kedua seperti ini, dengan detail bahan sebagai berikut. Soft touch, door handle silver, serta ada finishing silver. Terdapat ambient light. Di sini bahan lapis kulit, armrest lapis kulit dengan real stitching. Ada tempat penyimpanan terbuka, power window tentunya sudah auto. Di sini bahannya soft touch. Pada door pocket terdapat tempat penyimpanan terbuka serta cup holder. Untuk speaker baris kedua menggunakan two-way yang terdiri dari speaker dan tweeter. Untuk merek Harman Kardon. Di sini child lock, harus menggunakan kunci untuk mengoperasikannya. Tidak terdapat scuff plate. Legroom jok baris kedua pada posisi mengemudi saya seperti ini. Untuk support paha belum menopang secara penuh, jadi masih harus mengangkat pahanya. Di bawah jok pengemudi maupun penumpang depan terdapat lampu. Untuk ruang kepala seperti ini. Di belakang jok pengemudi terdapat seat pocket dengan model jaring. Begitu juga dengan di belakang jok penumpang depan. Ini kisi AC untuk baris kedua. Operasian yang sangat efisien. Dalam mode ini tidak ada energi yang mengalir. Ini tombol untuk tegangan tinggi. AC baris kedua. Sudah auto climate control tentunya. Perencanaan rute, sistem navigasi akan merekomendasikan rute yang paling efisien. Perencanaan juga dapat ditambahkan ketika berhenti di stasiun pengisian daya. Kemudian di sini ada Penyedia stasiun dua buah USB slot informasi tambahan Type C. ditampilkan. Peta jarak tempuh pada Untuk lantai terdapat tonjolan yang tinggi karena ini penggerak roda belakang. kendaraan yang berbeda. Selain itu, jarak tempuh sangat dipengaruhi oleh Untuk door trim baris kedua sebelah kiri seperti ini. suhu, pemanas, atau fungsi kenyamanan lain. Terdapat kaca pada pilar C. Pada program default, fungsi pengaturan suhu diaktifkan sepenuhnya. Sekarang kita ke bagian atas. Hand grip baris kedua menggunakan model retract, Pengaturan suhu serta terdapat gantungan baju baik di sebelah kiri maupun di sebelah kanan. energi yang dihemat dapat dirasakan. Ini lampu baris kedua bisa dinyalakan masing-masing sisi. Selama proses Untuk tombolnya fisik. tempuh maksimal untuk keberangkatan dapat disediakan. Sekarang saya akan membahas jok baris keduanya. Untuk jok baris kedua bentuknya seperti ini. Bahan lapis kulit, ada motif perforated. Sudah dilengkapi dengan ISOFIX. Seat belt ketiganya menggunakan 3 titik. Sandaran kepala ketiganya bisa disesuaikan ketinggian. Dilengkapi dengan armrest yang terdapat 2 buah cup holder. Untuk jok tengah bisa dilipat seperti ini. Jadi, untuk pelipatan jok baris kedua ini adalah 40, 20, 40. Jika dilipat rata dengan bagasi untuk lantainya. Sekarang saya akan membahas ruang bagasinya. Untuk pintu bagasi, membukanya full elektrik. Ruang bagasi seperti ini. Sebelah kiri adalah contoh ketika jok baris kedua tegak. Sebelah kanan dan tengah adalah contoh ketika jok baris kedua dilipat. Di sebelah kiri terdapat tempat penyimpanan tambahan
Di sini ada emboss toolkit. Di sebelah kanan terdapat tempat penyimpanan tambahan. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan tambahan. Terdapat 2 buah lampu yang sudah LED. Di sini juga ada parcel shelf untuk menambah privasi barang di bagasi. Door trim pintu bagasi sudah full cover. Kalau di sini embossnya segitiga pengaman. Ini untuk menutup pintu bagasi, ini menutup sekaligus mengunci. Baik, demikian ulasan saya mengenai BMW i4. Terima kasih sudah menonton.